Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Subhanallah, inilah keajaiban waktu subuh, rugi jika melewatkannya. Sholat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankan. Terdapat 5 waktu sholat yang wajib dilaksanakan. Salah satunya, sholat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Namun salat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan. Butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya. Padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Berikut telah merangkum beberapa keutamaan sholat subuh agar setiap umat Islam dapat mengetahuinya. Pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh yang pertama adalah dapat mendatangkan keberkahan. Pasalnya, sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Untuk itu, sebagai umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya, yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. 3. Penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Keempat, pahala seperti sholat semalam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat atau sholat subuh secara berjamaah ini juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kelima, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keutamaan sholat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, nomor 163. Keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh lainnya. Di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ketujuh, para malaikat menyaksikan. Barang siapa yang menjalankan salat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 8. Terhindar dari sifat munafik. Keutamaan sholat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh, aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqomat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang sering kali terlewat karena tidur. Kesembilan, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seseorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan mereka kemudian berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapat pahala haji atau umroh. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jemaah sholat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan.
bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Keutamaan sholat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan pada malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah beberapa keutamaan sholat subuh yang sangat luar biasa. Mari pelihara ibadah sholat wajib kita agar terhindar dari dosa. Namun ada pula 5 janji Allah bagi yang sholat subuh tepat waktu. Merupakan salah satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara sholat lainnya, yaitu sholat subuh. Meski kita semua tahu, masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi, ada keutamaan dan keistimewaan di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh ini begitu istimewa. Tentu tidak sama dengan sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Salah satu keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasa dia paling dekat dengan Allah. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu sholat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridho dari Allah, maka insya Allah
Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan di akhirat kelak, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur. Matahari akan digulung, sehingga keadaan menjadi gulita, dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka di saat itulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu. Dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberi keutamaan lebih dibanding sholat wajib lainnya. Keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba, melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapat ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun. Baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sofyan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama sholat subuh. Kelima,
dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit, dan sholat sebelum matahari terbenam. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari. Beruntunglah bagi orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua bisa senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.